warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajaran, selanjutnya yang sama-sama kita hormati nenek mama, alim ulama, cerdik pandai dan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah selalu kita ucapkan kepada Allah, karena sampai malam ini kita masih diberikan nikmat iman, kita masih diberikan nikmat Islam, kita masih diberikan nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah pada malam hari ini. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada suri tauladan umat, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama-sama kita ketahui bahwa judul tausiah kita pada malam hari ini yaitu 3 golongan manusia yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Masyarakat muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan di dalam hadis beliau bahwa ada 3 golongan manusia yang tidak diakui nanti sebagai umatnya. Siapa mereka yang 3 itu? Yang pertama kata Rasul adalah orang yang menyekutukan Allah atau syirik. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak hal-hal atau contoh syirik yang kita kerjakan. Contohnya bapak dan ibu, ketika kita menanam atau kita membuat para lado, tomat dan lain sebagainya, ketika ada tetangga atau kawan kita yang bertanya, ni bapak rancak-rancak buah lado ni je tomat ni, tentu yo pupuk saja pupuk mahal boleh. Berarti yakin kita yang merancakkan buah lado kita, yang merancakkan buah tomat kita adalah pupuk yang kita berikan kepada tanaman tersebut. Padahal Allah lah yang mengizinkan. Seandainya Allah tidak mengizinkan buah lado dan tomat itu rancak buahnya, meskipun kita agak berbuat dan mahal, berbuat dan rancak, tapi Allah, kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan rancak buah lado dan buah tomat itu.
Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Contoh dan kedua bapak dan ibu, ketika kita sakit, tentu kita pergi berobat ke dokter atau ke bidan. Setelah kita diagih ubat dan dia resep oleh dokter, tentu kita meminum ubat atau resep yang diagih dokter. Setelah kita sehat, setelah kita cegah, kita berkata, dia paten ubat yang diagih dokter dua kali mobilnya setelah langsung cegah abu. Itu juga termasuk syirik kepada Allah. Bahwa termasuk syirik karena kita yakin bahwa pil atau obat yang dikasih dokter atau bidan yang menyembuhkan kita, padahal Allah lah yang memberikan kesembuhan kepada kita. Memang melalui perantara obat yang dikasih dokter itu Allah menyembuhkan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syirik ini merupakan suatu dosa yang sangat besar, sehingga Rasul menyampaikan dalam sabda beliau, akbarul kabairi al-isyraku billah. Di antara dosa-dosa yang besar, yang pertama adalah syirik kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya golongan yang kedua yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya adalah orang yang minum yang memabukkan. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, Bapak dan Ibu, banyak manusia yang mengabaikan perintah Allah, banyak manusia yang lalai dengan perintah Allah, dan mereka suka atau senang dengan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Salah satunya adalah meminum yang memabukkan. Padahal Allah di dalam firman telah Allah sampaikan, di dalam hadis Rasul telah sampaikan, bukan hadis dan ayat tersebut tidak pernah kita mendengar, tapi kita ijak-ijak tak mendengar. Itulah yang dikatakan wasma' ghairu musma'in. Orang itu mendengar tapi ijak-ijak tidak mendengar. Sehingga di hadis lain juga dikatakan oleh Rasul, ada nanti di akhirat itu 5 golongan yang akan dicari oleh Quraisy. Siapa itu Quraisy itu, Bapak dan Ibu? Yaitu seekor makhluk Allah kalajengking, tingginya dari bumi sampai ke langit, besarnya dari timur sampai ke barat. Siapa dicari di kalajengking nantinya? Ada 5 golongan. Salah satunya adalah orang yang suka meminum memabukkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, golongan yang ketiga yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya adalah orang yang meninggalkan sholat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, banyak manusia yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa perintah sholat bukan wajib. Padahal Allah telah katakan
sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ini adalah salah satu ayat yang masyhur, tetapi masih banyak di antara kita yang meninggalkan perintah sholat tersebut. Padahal sholat yang kita tinggalkan, sholat yang tidak kita kerjakan adalah suatu kewajiban bagi kita. Amalan yang pertama kali dihisab nantinya di akhirat bukan sedekah kita, bukan puasa kita, melainkan amalan yang pertama kali dihisab nantinya adalah ibadah sholat tersebut. Kalau baik sholat kita, maka baiklah seluruh amalan kita. Tetapi kalau buruk sholat kita, maka buruk juga amalan kita. Maka buruk pula amalan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ada seorang pemuda yang memiliki seorang anak yang sedang sakit. Sudah lama berobat, namun sakit anak tersebut tidak juga sembuh. Maka pemuda tersebut bernazar, "Ya Allah, seandainya anakku sehat, maka aku akan minum air kencing." Tak lama setelah itu bapak dan ibu tak dapat sarapan pagi bantuan di balang kabar aku, tak dapat sakandati kepada Allah dan balaku, maka sehatlah anak pemuda tersebut. Maka bingunglah panjang pemuda tersebut, baru banyak baca rojo membayarkan nazar tadi. Sedangkan pemuda tadi bernazar, seandainya anak aku sehat, anak aku sembuh, maka aku akan meminum air kencing. Sedangkan air kencing adalah najis. Maka mengadulah pemuda tadi bapak dan ibu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, baca rojo membayarkan nazar aku bernazar, seandainya anak aku sehat, aku akan meminum air kencing." Maka Rasulullah memberikan jawaban bapak dan ibu, "Wahai pemuda, baiklah engkau keliling kampung kau, cari di kampung rumah orang yang tidak melaksanakan sembahyang, cari rumah orang yang tidak melaksanakan sholat di kampung tersebut, maka tampunglah air yang turun dari atap rumah orang tidak sholat tersebut, maka minumlah air tersebut, maka itu sama dengan engkau minum air kencing." Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah tadi dapat kita simpulkan bahwa begitu dahsyatnya, begitu ngerinya siksaan orang atau azab yang diberikan oleh Allah kepada orang yang meninggalkan sholat tersebut. Juga disampaikan dalam hadis Nabi yang 5 golongan tadi yang dicari oleh Quraisy. Yang pertama, salah satunya adalah yang pertama orang yang meminum, yang memabukkan. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat. Jadi bapak dan ibu, kalau tidak ingin kita nanti ditarik oleh Quraisy itu ke dalam neraka jahanam, maka hindarilah, tinggalkanlah 3 golongan tersebut. Mudah-mudahan
Dengan kita hindarkan 3 golongan tersebut, kita jauhi 3 golongan tersebut, mudah-mudahan kita orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian tausiah kita pada malam hari ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf seluruh kesalahan dan kehilafan. Unzur ma qala wa la tanjur man qala billahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.